Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman. Mudah-mudahan kita tetap dalam keberkahannya dan tetap dalam bimbingannya. Sholawat serta salam marilah kita agungkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin belajar bersama sahabat-sahabat tentang apa itu ukhuwah Islamiyah. Baik sahabat-sahabat, selama ini masyarakat seringkali memaknai ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan terhadap sesama orang muslim. Mestinya tidak demikian. Ukhuwah Islamiyah berbeda dengan ukhuwah bainal muslimin. Makna persaudaraan antara sesama orang Islam itu bukan ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah bainal muslimin. Jika kita kaji dari segi nahwu, ukhuwah Islamiyah adalah dua kata yang berjenis mausuf atau kata yang disifati. Sehingga ukhuwah Islamiyah seharusnya dimaknai sebagai persaudaraan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan persaudaraan antar sesama umat Islam dinamakan dengan ukhuwah diniyah. Dengan ukhuwah diniyah, dari pemaknaan tersebut maka dapat kita pahami bersama bahwa ukhuwah diniyah adalah persaudaraan terhadap sesama orang Islam. Kemudian ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan berdasarkan rasa kebangsaan. Dan terakhir adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan berdasarkan sesama makhluk Tuhan. Kemudian ukhuwah Islamiyah tak sekedar persaudaraan dengan sesama orang Islam, tetapi juga persaudaraan dengan setiap manusia meskipun berbeda keyakinan dan agama, asalkan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman, seperti kita saling mengingatkan, kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah, revitalisasi makna ukhuwah Islamiyah tersebut merupakan sebuah pencerahan, terutama ketika zaman ini sudah didominasi oleh sikap radikal dan agresif, meski itu dalam bidang agama dan keyakinan. Peristiwa saling menyerang dan merugikan adalah internal agama, meski berbeda paham sudah sangat sering dijumpai di negeri kita bersama. Negeri yang katanya paling religius dan memiliki norma yang paling halus di antara negeri yang lainnya. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dalam lindungannya, hanya karena berbeda penafsiran dari ayat Al-Quran dan hadis, tak jarang suatu kelompok menjelek-jelekkan kelompok yang lain, bahkan sampai keluar kata kafir dan sesat. Tidak hanya sampai itu, kebencian terhadap kelompok lain yang sejatinya masih seagama itu juga disebarkan ke kalangan yang awam. Terlebih lagi kebencian terhadap kalangan agama yang lain seringkali disertai argumentasi yang berasal dari fantasi kita sendiri, sehingga menjadi bumbu-bumbu penyedap yang pada akhirnya virus kebencian tersebut benar-benar menyebar. Indonesia 90% lebih penduduknya beragama Islam. Kondisi ini
membuat Indonesia menjadi negara yang penduduknya Islam terbanyak di dunia. Di dalam agama Islam itu sendiri tidak dapat dipungkiri dan sudah menjadi sunatullah bahwa terdapat berbagai macam penafsiran terhadap teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Maka akhirnya muncul sebagai paham dan mazhab dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia menganut 4 mazhab. Kondisi ini yang mustahil untuk dihindari, mestinya disikapi dengan bijak. Terlebih lagi, Islam adalah agama yang tidak hanya sekedar membuat pengikutnya selamat di akhirat, tetapi selamat juga di dunia. Islam berasal dari kata salimu, yang artinya selamat. Bahkan Rasulullah SAW mempertegas, orang tidak dikatakan beragama Islam jika orang yang berada di sekitarnya belum selamat dari mulut, tangan, dan sikapnya. Pemaknaan ini yang juga saling menghargai dan menghormati, baik itu ketika berada di depan maupun ketika berada di belakang. Harus lebih ditingkatkan dengan memahamkan, sehingga agama menjadi sebuah institusi yang menyejukkan, bukan institusi yang menebar virus kebencian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, ukhuwah atau persaudaraan dengan orang Islam tidak menjadi ukhuwah Islamiyah ketika disertai dengan sikap saling merugikan dan menzolimi. Tetapi ketika persaudaraan dengan orang lain meskipun berbeda keyakinan dan agama, pada saat itu juga persaudaraan itu menjadi ukhuwah Islamiyah. Implementasi dari ukhuwah Islamiyah itu memang harus benar-benar ditegakkan. Ditegakkan bukan hanya sekedar simbol dan semboyan, tapi juga harus berusaha diinternalisasikan kepada seluruh orang Islam. Seringkali saya pribadi, kita semua menemui kondisi yang tidak mencerminkan ukhuwah Islamiyah, meskipun sesama orang Islam itu sendiri. Pada taraf ini, persaudaraan sudah terjalin dengan baik, namun satu hal yang tertinggal, bahwa internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah tersebut juga harus sampai pada akar rumput, misalkan di tingkat desa. Hal yang seringkali terjadi adalah pada tingkat desa. Ketika tingkat atas sudah dapat mengimplementasikan ukhuwah Islamiyah dengan baik, sedangkan pada tingkat akar rumput belum mampu melaksanakannya. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus kita semua. Selain itu, bagaimana ukhuwah Islamiyah ini bisa terimplementasikan dengan baik, tidak hanya sekedar ketika bertemu dengan orang yang berlainan pemahaman, tetapi juga kita harus bertemu sekalipun masih banyak majelis-majelis yang membicarakan kejelekan. Saudara Islam dan menjatuhkan meskipun hanya persoalan perbedaan pemahaman. Ini menjadi PR bagi kita bersama untuk semua umat Islam di Indonesia, khususnya di Indramayu. Pada konteks eksternal, ukhuwah Islamiyah adalah keyakinan agama juga harus ditingkatkan demi kemaslahatan. Sikap saling menghormati dan menghargai itu ketika kita berada di depan maupun di belakang. Ukhuwah Islamiyah ini juga harus menjadi representasi Islam yang menyejukkan seluruh alam, yang kemudian pada akhirnya ini akan memperkuat dan memperkokoh rasa tali persaudaraan kita. Mungkin itu yang kemudian bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya untuk sahabat-sahabat semua. Mohon untuk bisa dikoreksi bersama-sama. Dalam hal ini saya ingin coba belajar bersama sahabat-sahabat tentang apa itu ukhuwah Islamiyah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.